kerasa begitu bangun nyut gitu. Aduh, aku udah mulai panik tuh di situ. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Nada Syafina. Bagi yang baru gabung atau baru mampir di channel aku, perkenalkan ya, aku Ruby. Nah, di video-videoku insya Allah aku akan membuat video yang bermanfaat ya teman-teman. Untuk itu tekan tombol subscribe-nya ya. Oh iya, bagi yang udah subscribe, terima kasih ya atas dukungannya selama ini. Jadi di video kali ini aku akan sharing pengalaman pribadi aku ya teman-teman, sebagai seorang ibu yang masih memberikan ASI. Biasanya ibu yang masih memberikan ASI ada kendala-kendala yang dihadapi. Contohnya salah satunya yaitu pengalaman aku kemarin, yaitu mengalami mastitis. Kenapa sih aku sharing tentang ini? Karena aku tahu banget ya teman-teman, yang namanya mastitis itu rasanya sakit banget, dan kita yang mengalaminya pasti hanya ingin mengatasi gimana sih cara menghilangkan sakitnya itu. Jadi di video kali ini aku akan sharing bagaimana cara mengatasi mastitis dengan cara yang super mudah, super aman, dan insya Allah super ampuh hanya di rumah saja tanpa menggunakan obat ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu gimana sih cara mengatasi mastitis di rumah aja dengan cara yang aman, yang mudah, yang insya Allah tentunya super ampuh ya teman-teman. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, jadi sebelum kita tahu bagaimana cara mengatasi mastitis itu, mungkin ada yang belum tahu ya teman-teman, mastitis itu sebetulnya apa sih? Jadi mastitis itu adalah suatu proses peradangan pada satu atau lebih segmen payudara yang mungkin disertai infeksi atau tidak infeksi. di mana kondisi ini sangat membuat ibu yang sedang menyusui itu tidak nyaman teman-teman. Karena apa? Karena rasanya itu sakit banget, kemudian sangat kesulitan memberikan ASI kepada anaknya. Jadi kita sebagai ibu, kita harus selalu waspada dan jangan menyepelekan hal ini ya teman-teman. Karena apa? Ini akibatnya tuh bisa berbahaya teman-teman, bisa sampai operasi loh. Amit-amit jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya, penyebabnya seperti apa, kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan itu seperti apa. Jadi kita harus selalu waspada dan tahu betul apa yang akan terjadi ketika mastitis itu. Nah, gejalanya apa aja sih kalau kita lagi mastitis? Gejala yang ditimbulkan saat terjadi mastitis bisa seperti payudara memar kemerahan, terasa perih saat menyusui, terdapat benjolan menyakitkan, kemudian ukuran payudara salah satu lebih besar, bisa terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak atau leher, dan yang paling parah juga bisa demam. Nah, waktu itu juga aku mengalami hal yang sama teman-teman. Ada beberapa gejala yang dialami sama aku waktu aku mengalami mastitis kemarin. Jadi ceritanya minggu lalu itu aku terkena mastitis gitu ya. Jadi yang aku rasakan waktu itu, yang pertama itu payudaranya membengkak, kemudian terasa sakit banget itu karena ada benjolan yang menyakitkan, kemudian disertai pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak waktu itu sampai benjol, sama yang demam menggigil nggak karuhan sampai gemeteran. Jadi ceritanya waktu itu aku ingat banget, itu kejadiannya awalnya malam Sabtu. Nah, waktu itu aku nggak menyusui anakku sama sekali di malam itu karena anak aku itu kayaknya tidurnya itu terlalu malam. Biasalah ya, anak-anak main sama kakaknya, jadi mungkin kecapean, kelelahan, sehingga nggak bangun.
dan aku pun begitu, jadi anaknya nggak rewel, jadi aku santai aja gitu tidur ya. Tapi ketika paginya itu aku merasakan tuh bengkak gitu kenceng, tapi belum terasa sakit tuh teman-teman. Jadi pas siangnya habis aku tidur siang sama anak aku itu baru kerasa begitu bangun nyut gitu. Aduh, aku udah mulai panik tuh di situ, tapi aku belum berpikir untuk kompres lah atau mengobati dengan cara apapun. Yang aku pikirkan itu biasanya kan ya namanya mastitis itu sembuhnya itu dengan disedot sama anaknya, dengan memberikan ASI sama anaknya. Kemudian ternyata anak aku itu tidak mau menyusu, mungkin karena udah keras, udah bengkak gitu ya teman-teman. Jadinya ASInya itu tidak keluar. Nah sampai malamnya aku juga masih berpikir nanti kan biasanya kalau bayi itu kan kalau anak-anak itu memang anak aku usianya saat ini kan 1,5 tahun ya. Jadi biasanya anak-anak itu kalau tidur itu kan ngempot aja gitu kan sama mamanya. Nah aku berpikiran seperti itu, pasti kan akan kempes lagi deh ya kalau disedot. Ternyata anak aku itu sama sekali juga nggak mau gitu. Dan akhirnya minggu paginya itu sekitar subuh ya jam 3 gitu, pas bangun aku itu badan aku udah gemeteran, udah meriang, panas dingin gak jelas, mungkin karena terlalu lama penanganannya ya. Jadinya apa ya, gejala-gejala efeknya itu terjadi seperti kayak benjolan benjolan yang menyakitkan, kelenjar getah beningnya itu udah membengkak di ketiak, terus menggigil, salah satu bagian payudaranya itu membesar. Itu tuh aduh, aku tuh udah panik banget, aku sampai udah mau nangis gitu ya, nggak kuat, saking nggak kuatnya. Sampai-sampai aku itu apa ya, nggak jelas mau ngapain. Nah kemudian aku berpikir kayaknya aku pernah mengalami hal ini 1 tahun yang lalu ketika anak aku itu baru lahir. Ini anak yang kedua ya teman-teman. Jadi aku itu pernah mengalami mastitis juga waktu masih anak aku itu baru lahir. Nah biasanya kan kalau kita kena suatu apa ya penyakit atau apa gitu ya, biasanya kita searching ya di Google atau di YouTube gitu. Nah aku juga waktu itu tuh 1 tahun yang lalu aku tuh cari-cari gitu ya. Nah cara mengatasi mastitis itu ada yang dikompres dengan air hangat menggunakan kain atau handuk, kemudian apa namanya, mandi dengan air hangat atau dipijat. Nah itu dulu aku udah pernah melakukan hal seperti itu, tapi di aku itu nggak ada ngefek gitu, nggak ngefek sama sekali, malah yang ada tambah sakit karena mungkin aku terlalu lama ya penanganannya. Nah kalau yang aku lakukan ini yaitu teman-teman caranya simple banget, gampang banget, dan insya Allah super ampuh ya teman-teman. Aku udah mempraktekannya 2 kali. Gimana caranya? Nah, aku di sini ini ada botol minum seperti ini ya. Ini diisi dengan air hangat ya teman-teman, atau air panas. Kalau air panas sih nggak usah ditutup ya, ini tutupnya ini. Jadi ini tuh dikasih air hangat, kemudian ditempelkan di bagian yang bengkaknya. Nah, kalau kemarin aku itu kan sakit banget, udah bengkak banget, udah nggak kuat lagi. Aku isi air panas ini ya teman-teman, aku isi air panas, tapi tidak aku tutup ya botolnya, karena kan bahaya kalau ditutup kalau air panas. Nah, aku tempelkan di bagian yang bengkaknya, tapi aku dialasin dengan kain. Jadi posisinya masih pakai baju, atau kalau masih panas banget boleh dialasi dengan kain yang lain seperti handuk kecil atau apalah gitu ya. Pokoknya dialasin supaya tidak sakit di kulit, tapi panasnya itu masih menyerap ke dalam kulit gitu ya. Setelah itu aku pakai ini kan sekitar 15 menitan, itu udah ada efek tuh, udah lembek ya. Dan apa ya, yang terjadi teman-teman, setelah itu deras banget keluarnya itu tanpa dipompa.
itu keluar sendiri, baju aku pokoknya basah semua. Aku tuh nggak peduli ya, nggak aku tampung, nggak aku apa, jadi biarkan keluar sendiri. Karena apa? Karena ya udah sakit banget gitu. Jadi aku tuh mikirnya, oh yang penting tuh cairannya tuh asinya tuh keluar gitu ya kan. Nah setelah beberapa lama kemudian itu kan udah habis tuh, udah keluar, nggak keluar sendiri. Aku juga tidak langsung memberikan ASI sama anak aku, karena kan biasanya kalau yang mastitis itu asinya itu encer sama asin, jadi anak aku pasti nggak mau. Nah kemudian yang kedua setelah itu aku pakai ini teman-teman nih, ini pompa asi manual. Setelah keluar asinya aku pompa ya, aku pompa biar pengosongan asinya itu sempurna, jadi nggak terasa sakit lagi. Nah kemudian setelah selesai gitu ya, karena badan aku seluruhnya sakit abis kemarin itu ya, terlalu lama penanganannya, jadi aku minum Sanmol. Nah setelah minum Sanmol itu semuanya kembali reda teman-teman. Itu aku tuh sembuh, jadi di hari itu aku udah bisa menyusui, udah bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah kenapa sih pakai ini? Mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba juga kali ya sepertinya pakai ini, atau mungkin belum tahu. Ya kalau menurut aku sih ini tuh super super ampuh banget. Aku belum menemukan cara lain gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya cara lain atau yang lebih ampuh lagi, atau yang lebih lagi lah cara mengatasinya gimana, mengatasi mastitis. Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau pakai ini tuh kan pertama enaknya itu kita bisa melakukan aktivitas yang lain seperti makan atau sambil jalan-jalan juga di dalam rumah ya bisa, karena kan ini tinggal dipegangin aja ya dan ditempelkan. Bisa sambil nonton TV atau sambil nyapu-nyapu juga bisa sih kalau kita udahnya agak baikan ya. Tapi kan kalau yang namanya mastitis itu aduh sakitnya itu kan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, aduh sakit banget gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih bagi teman-teman yang belum tahu cara mengatasi mastitis di rumah pakai cara ini. Bisa dengan botol apa aja sih, botol bekas, tapi jangan botol beling ya. Kalau botol beling itu uh, lebih panas nanti di kulit. Jadi pakai botol plastik, botol bekas minuman apa gitu ya, tapi yang penting kuat, tidak mudah letoy kena air panas atau air hangat gitu. Kemarin akunya sih pakai ini lebih ampuh banget. Jadi kalau mastitis itu kalau yang udah kena itu biasanya cepat berulang, nggak tahu kenapa ya. Jadi waspada aja kalau yang udah pernah kena mastitis, kalau telat aja menyusui itu pasti akan cepat sakitnya gitu. Nah kemudian apa sih yang harus kita perhatikan, gimana caranya supaya kita tidak terkena mastitis gitu ya teman-teman. Faktor yang bisa menyebabkan mastitis bisa luka pada puting payudara, menyusui hanya satu dengan payudara, penggunaan berat terlalu ketat, kelelahan, frekuensi menyusui tidak teratur, kemudian riwayat mastitis pada masa lalu. Intinya ya ketika kita mastitis itu yang pertama sih harusnya baiknya itu yang pertama menyusui, kemudian yang kedua mengompres yang aku lakukan tadi ya, atau bisa saja mengompres yang dikira teman-teman itu ampuh lah buat teman-teman gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memijat. Yang dipijat sih harusnya bukan payudaranya, karena kalau lagi mastitis itu dipijat, aduh gimana ya, aduh nggak kuat deh, ampun deh nggak kuat. Dipijat ya lehernya atau punggungnya supaya peredaran darahnya lancar, kemudian bisa memberikan efek asinya juga lancar. Terus minum obat ya, minum obat yang ringan-ringan aja seperti yang aku minum kemarin, cuma paracetamol aja seperti itu ya, itu udah langsung sembuh teman-teman. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan sudah parah tidak bisa ditangani sendiri di rumah, harus langsung dikonsultasikan dengan dokter karena itu sangat berbahaya dan harus segera ditangani ya teman-teman. Nah
Mungkin informasi ini bisa di-sharing ke teman-teman atau ke keluarga, sahabat, tetangga. Jangan lupa video ini di-share jika merasa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.